Cewek ayu. Diantarin sama bapak itu, tapi jalannya ke Macan. Beliau jemaah sudah menanti dari tadi, monggo langsung saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Beliau guru kita Al-Habib Rifki Al-Idrus akan segenap pengurus daripada majelis As-Salamah, yaitu sholawatan dulu. Kita bersama-sama bersolawat. Syarat sholawat sama saya, suaranya harus kompak, siap? Suaranya harus nyaring, siap? Kalau disuruh angkat tangan, tangannya diangkat, siap? Tangan yang kanan capek, yang kiri diangkat, hadirin. Yang kiri capek, tangan kanan lagi yang diangkat, jangan kakinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya jawab, saya he panjenengan ha. Sekali lagi, semuanya jawab. Cinta apa? Cinta bojone uang. Gelap kayaknya. Lagi cinta siapa? Cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Rindu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Oh kami Muhammadin. Kurang kompak. Cinta siapa? Cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Rindu siapa?
Ikan asin dimakan kucing, langsung habis kucingnya lari. Percuma punya wajah glowing masih sendiri. Cowok cewek para hadirin, angkat tangan yang masih jomblo. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Dua yang di depan dan di belakang angkat tangannya. Nabi Putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad. Semuanya Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi
Diangkat tangannya semuanya seperti ini, kita berdoa. Ya Rabbi bil Mustafa amin. Sampaikan kami kepada hajat kami dan maksud kami ya Allah. Bijalan Sayyidina Muhammad Karami huwal habibul Zurja syafa'atu likulli hawlin amwali muqtahimi maulaya salli wa sallim da'iman ya Allah. Berikan cahaya kepada kami ya Rasulullah. Lil khalqi kullihim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita doakan semoga beliau-beliau Allah panjangkan umur sehat afiat. Amin. Diberkahkan hidup dunia wal akhir dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Fahamdan li Rabbin hasana bi Muhammadin wa an gabana min dhulmati jahli wa dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah Alhamdulillah abana ma'alik al-abhari mahdi nisirikal asmi labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di siang menjelang sore yang penuh dalam keberkahan ini, Allah doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa kembali dalam gelombang cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Rifki mau tanya, senang apa enggak? Bahagia? Apa yang buat kita senang, apa yang buat kita bahagia? Yang bikin kita senang, yang bikin kita gembira, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran beliau mengatakan Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Husain ibn Fahim di Hadramut, beliau setiap kali ngajar muridnya kurang lebih paling sedikit 2000 orang. Zaman dulu bicaranya nggak pakai mic. Kalau sekarang pakai mikrofon aja masih ada yang ngobrol. Ini setiap beliau udah memulai Bismillah, itu semuanya nih. Dan saat beliau mulai memberikan ilmunya, semuanya nyimak dan 2000 orang itu pulang bawa ilmu yang bermanfaat. Ada satu orang yang gak pernah sholat, gak pernah ngaji, gak pernah dekat ulama, hidupnya maksiat, tukang bunuh orang, tukang minum, semua kemaksiatan dijalani. Umurnya sudah lebih dari 60 tahun. Datang ke majlis Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bukan niat untuk menimba ilmu, tapi nyari orang untuk ditagih utang. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang begitu. Amin. Datang untuk nagih utang. Niatnya kalau orangnya ketemu ditagih utang, dia nggak bayar, niatnya mau dibunuh.
Berarti niatnya udah gak baik betul-betul. Sampai keluar majlis tersebut, tiba-tiba ini orang yang gak pernah ibadah pulang ke rumah nangis-nangis, cari sejadah, gelar sejadah, sujud kepada Allah. Sujud dan menangis, tidak diangkat kepalanya di hadapan Allah. Lalu keluarganya bingung. Ini tumben orang tua saya kok bisa sampai sujud sebegini lama dan menangis. Dipanggil Ustadz, tanya, Ustadz ini lihat orang tua saya kenapa? Ditanya, Pak ada apa? Bimbing saya Ustadz untuk bertaubat kepada Allah. Tiba-tiba mau bertaubat kepada Allah. Lalu ini Ustadz lari ke Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan, Habib, ini ada orang yang kita tahu, mudah-mudahan Allah tutup aibnya. Katanya ini orang tiba-tiba sujud kepada Allah, taubat. Beliau dengan dikatakan, itulah kemanfaatan orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Rahmat Allah diturunkan. Aku melihat orang tersebut, aku melihat kepada Allah, dan aku meminta kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada orang tersebut. Doanya dikabuli. Lalu taubat dan nasuhah, taubatnya diterima oleh Allah. Baru belajar menjalankan ibadah kepada Allah. 3 hari kembali kepada Allah dalam keadaan sujud di hadapan Allah. Matinya husnul khatimah. Ini orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, sebesar apapun dosanya, pasti orang yang duduk di dalam majlis ilmu, semua dosanya diampuni oleh Allah. Jadi jangan disia-siain. Kalau lagi duduk di dalam majlis ilmu atau di majlis sholawat, nikmatin pasang niatnya yang baik. Tadi di season pertukan azannya, yang salah siapa azan? Tadi di season pertama begitu juga. Karena berhubung sudah azan, saya tutup ya. Belum nih jam berapa? Azan jam 1. Nggak taunya azannya jam 12 di handphone Bunda Salma. Kan lumayan, hemat 1 jam. Jamaah majlis as-salamah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Manusia kapan mendapatkan rahmat Allah? Jika seseorang sudah ruhnya terlepas dari jasad, dia baru menyaksikan dan merasakan kemanfaatan ilmu. Kita mendengar ilmu masa ribu. Sholat 5 waktu, tahu hukumnya. Puasa bulan Ramadan, tahu hukum. Zakat kita tahu hukumnya. Haji jika mampu kita tahu. Tapi kok berat buat ngejalaninnya. Setiap manusia yang bisa membuat dirinya akan dihormati, akan diberikan kemuliaan, sedikit amalan di dalam hidup tapi bermanfaat. Ibadah kita kan kadang suka ngaco. Padahal di dalam sholat kita ikrarkan, inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, sholatku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Tapi begitu Al-Fatihah, kompor belum dimatiin ini, sendal menggeletak di mana kita ingat, lukisan miring kita tahu. Tapi ini ternyata bukan di zaman kita aja, dulu udah begitu. Waktu Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadi khalifah, seorang khalifah setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu masa-masa krisis orang ibadah. Waktu zaman Sayyidina Umar melihat masjid-masjid kosong. Kalau waktunya lagi habis selesai sholat, kalau dulu ada Nabi, ada majlis ilmu, kumpul bersama Rasulullah. Begitu Rasulullah nggak ada, masjid sepi. Repot sama dagangannya, sama kayak di sini. Dagang-dagang. Ada nggak? Yang penting kalau lagi taklim ini jangan dibuka dulu dagangannya. Lu baru dibilangin lu lagi ngorek-ngorek. Jam segini nganggur. Hahaha. Langsung praktek dulu. Sampai mana tadi? Giliran dagang ingat. Salah
satu ibadah yang menurut setiap seorang mukmin, ibadah sekecil apapun dalam kebaikan itu disebut ibadah. Contoh, ada kulit pisang di tengah jalan, kalau keinjak bisa nyelakain orang, dipindahin buang tong sampah, itu ibadah. Ada amalnya? Ada. Pahalanya besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, seorang mukmin membuat senang hati orang mukmin lainnya sedekah. Kita punya teman duduk dekat kita senang, gembira, lebih baik dibanding ibadah selama 60 tahun lamanya. Bu, Mbak, cantik, usahakan duduk bersama kawan, bikin nyaman. Bikin. Kenapa? Karena itu adalah amalan lebih baik daripada ibadah kita 60. Senengin hati. Jangan bikin susah. Kalau ketemu, Gimana gak bikin susah, bikin pinjam duit mulu. ada teman yang begitu. Gendeng lah. Kesel nggak? Sal. Kalau lagi ketemu gak jauh beda meminjam duit. Kunci kesuksesan seseorang yang hatinya lapang tapi bingung apa yang mau disedekahi. Duit gak punya, betul. Tapi insya Allah Allah berkahi rezeki kita. Sedekah yang pertama membuat kita menarik rezeki yang besar dan banyak juga berkah. Males amat aminnya. Telat. Seseorang yang namanya, maaf, hidup kita ini kita punya pancingan. Tahu pancingan? Bahasa Indonesia jorannya apa? Air. Iyalah tuh ya. Air itu yang begini. Ini jadi kita bahas pancingan nih. Jadi kita hidup ini Allah kasih, kita tuh punya pancingan. Kalau mau dapat ikan besar, umpannya Harus yakin. Dikitanya kantong kiri 100.000, di dompet 2.000, kanan 20.000. Yang disedekahin yang mana? Padahal yang gampang ada di kanan, ada di atas, tapi tetap yang dicari yang susah. Yang di dalam dompet, dompetnya di dalam tas. Hah? Ada orang, maaf, ada orang mau dapat ikan hiu, nggak mungkin ngumpannya ikan teri. betul. Hiu nanya, ini ngeledek. Kalau mau dapat hiu lempar kakap. Kalau kakap dilempar, hiu pasti ngikut. Kenapa? Oh, ini bagian saya. Sama begitu juga di dalam sedekah. Kalau Allah memberikan kita rezeki, jangan tunggu kaya baru sedekah. Bukan betul, jalanin. Yang kakaknya, saudara ini kaya raya, sama kesolehannya, amalannya, Masya Allah. Kalau setiap tamu datang, satu orang tamu datang, potong kambing satu. Satu orang tamu potong kambing satu. Kebayang kalau tamunya itu nggak pernah kurang di dia dalam rumahnya, nggak kurang dari 200 orang.
Jadi setiap hari orang tersebut ini orang soleh, orang alim, kaya raya. Setiap tamu yang datang potong kambing sesuai dengan siapa yang datang dan berapa banyak orang yang datang. Dan gak kurang dari 200 ekor setiap hari kambing itu disembelih untuk memberikan makan kepada tamu-tamu. Kira-kira kita bisa gak begitu ya? Bisa, ngomong bisa tapi ragu-ragu. Ini tamu bilang, wahai Tuhan, engkau kaya raya, soleh, dicintai oleh Allah. Engkau begitu kaya raya. Dan setiap tamu wajib memakan 1 ekor kambing 1 orang. Tidakkah engkau dalam keadaan susah? Enggak repot? Enggak. Kata orang soleh tersebut. Kata orang alim ini enggak repot. Ada yang lebih kaya dari saya. Siapa wahai Tuhan? Saya punya adik. Tuh tinggalnya gak jauh dari sini. Ke rumah dia insya Allah lebih dari saya. Begitu ini orang udah dikasih makan di rumah abang, emang dasar manusia kepo. Pengen tahu, kalau udah dikata ini orang lebih kaya, pasti dikejar itu orang. Dia datang ke rumahnya, ngeliat rumahnya, maaf, disenderin bebek rubuh. Rumahnya reot, nggak ada apapun. Saat dia datang, dia bilang, mana yang lebih kaya? Ini rumahnya sederhana, mau rubuh. Saat disediain, kita cuma dikasih kurma setengah. Setelah dia makan setengah itu, dia balik. Wahai Tuhan, katanya lebih kaya, kita datang cuma dikasih kurma setengah. Apa jawaban ini abang? Ketahuilah wahai saudaraku, di rumahnya berarti tidak ada yang lebih kecuali 1 buah kurma, yang setengah untukmu, yang setengah lagi untuk dibagikan untuk anaknya 7 dan dirinya bersama istrinya 8. 9 orang berarti setengah kurma dibagi 9. Sedangkan setengah dia berikan untukmu. Jauh lebih kaya saudaraku dibanding diriku, katanya sallallahu alaihi Muhammad. Ini kira-kira nih, maaf, Nabi kalau lagi panen kurma itu yang bagus-bagus dikasih ke orang, disedekahin ke tetangga, sahabat. Yang gak enak ditaruh di rumah Nabi. Sampai saking gak enaknya, saat kurmanya keras, dicelup dulu di air, direndam di air, besok atau malamnya baru berasa lembik, itu baru dimakan. Kita yang enak buat siapa? Yang gak enak kasih siapa? Jujur tuh. Yang enak buat siapa? Yang gak enak? Pantesan rezeki kita segini-gini aja. Coba dirubah. Yang enak kasih orang, yang gak enak nggak, tapi gak bakal mungkin juga sih. Jangan sampai kehidupan kita ini dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran amilatun nasibah, amalan yang disia-siakan, amalan yang tidak memberikan kemanfaatan buat diri kita. Ini hati-hati. Kadang kita sholat, kadang kita ibadah, kita baca Quran, khatam berkali-kali, tapi tingkah laku kita gak baik, tidak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ini disebut amilatun nasibah, amalan yang disia-siakan oleh Allah. Na'udzubillah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau saya bilang, kalau kita baca di Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad ini orang paling kaya dunia akhirat. Padahal kalau di dalam riwayatnya, Nabi Muhammad itu kadang banyakkan puasa, kalau kita Banyakan makan. pantesan seger-seger loh. Kita lebih banyak makan dibanding ibadah. Saat Nabi SAW, kenapa dibilang orang yang paling kaya? Nabi Muhammad tiap pagi, siang, malam memberikan makan ahlu suffah. Nabi buka pintu,
Itu ada ahlu suffah di dalam masjid, kurang lebih 80 orang. Ketuanya Abu Hurairah. Ketua ahlu suffah adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah, ahlu suffah ini kurang lebih 3 hari nggak makan. Dalam keadaan lapar, ahlu suffah nggak berhenti di dalam beribadah kepada Allah. Beliau ini sebagai ketua mau ngasih makan kepada ahlu suffah, ini kemana larinya? Begitu dia keluar, ngelihat ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍahu. Tatkala beliau datang, wahai Sayyidina Umar, ya namanya manusia kan basa-basi dulu, nggak mungkin dong langsung minta. Ketemu teman, ada makanan nggak? Ada nggak yang begitu? Ada. Temen nggak ada otak ya. Ini biasanya teman yang karib, biasanya sahabat karib begitu tuh. Ada makanan apa? Bagi dong kan gitu biasanya ya. Ini Abu Hurairah. Abu Hurairah ini meninggikan adab dibanding kebiasaan. Begitu ketemu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, basa-basi dulu. Wahai sahabat Rasulullah, aku ingin bertanya tentang ayat di mana ayat ini, tolong tafsirkan ayat ini kepadaku. Dijelasin sama Sayyidina Abu Bakar kurang lebih 2 jam. Kebayang nggak? Perut lagi lapar, tafsirin ayat 2. Ya, jawabannya ya. Oh ya. Setelah ditafsirkan, ditanya sama Sayyidina Abu Bakar. Biasanya Sayyidina Abu Bakar tanya, ahlu suffah udah pada makan apa belum? Nggak taunya nggak ditanya itu sama Sayyidina Abu Bakar. Ditanya, ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada, udah cukup. Nggak Abu Hurairah. Begitu nengok lihat Sayyidina Umar, lari ketemu Sayyidina Umar. Basa-basi lagi. Ya, wahai sahabat Rasulullah, aku ingin bertanya tentang hadis Nabi SAW. Ayat mungkin 2 jam, kalau hadis kan dikit ya. Dikit, mungkin nggak terlalu lama. Nggak taunya dijabarin lagi sama Sayyidina Umar 4 jam. Jadi 2 jam ayat, 4 jam. Wah, ini lebih panjang ayat. Ini apa hadisnya? Ditafsirinnya lebih panjang. Dan biasa Sayyidina Umar kalau udah setelah menjabarin ditanya, udah pada makan apa belum? Itu hari enggak ditanya lagi. Yang ditanya, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Enggak ada, udah cukup. Begitu nengok melihat Rasulullah, lari ketemu Rasulullah. Begitu ketemu Rasulullah, saya nggak bakal tanya ayat, saya nggak bakal tanya hadis. Ini sama sahabat aja yang ayat 2 jam, yang ini hadis 4 jam. Gimana menabinya nih? Langsung ketemu Rasul, langsung mengatakan, ya Rasulullah, ada makanan nggak di rumah? Nggak pakai basa-basi lagi. Rasulullah tanya, emang kenapa? Ahlu suffah belum pada makan udah 3 hari ya Rasulullah. Baik, ditanya, wahai Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, adakah makanan di dalam rumah? Ada. Ya Rasulullah, ada 1 mangkuk susu kambing. 1 mangkuk susu kambing. Mangkok seberapa sih banyaknya? Dikit ya? Semangkok kan nggak mungkin kita sepanci mangkok. Betul ya? Diambil ini susu. Begitu melihat susu 1 mangkuk, Abu Hurairah wah senang luar biasa. Yang namanya ketua pasti disuruh minum duluan dong. Panggil semua ahlu suffah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu hati. Rasulullah itu bisa melihat hati seseorang. Harapan Abu Hurairah yang minum pertama adalah beliau. Ternyata disuruh panggil dulu ahlu suffah 80 orang. Beliau makin puyeng lagi. Ya Allah, udah gak bagian saya katanya. Begitu dipanggil ahlu suffah 1 persatu minum sampai semua kenyang. Lalu dipanggil Siti Aisyah, ya Aisyah, sini. Udah makan? Belum, minum. Disuruh minum lagi. Ya Allah, habis. Udah ke tempat istrinya, habis. Karena sahabat tahu Rasulullah demen puasa. Begitu dikasih ke Siti Aisyah, selesai Siti Aisyah, dilihat. Kalau kita bilang ngintip Abu Hurairah, kayaknya habis nih. Logika manusia, 1 mangkok diminum 81 orang, habis nggak? Logika manusia, habis ya? Begitu sampai ke tangan Abu Hurairah, begitu dilihat, wallahi
aku tidak melihat satu tetes pun berkurang dari mangkuk tersebut dari mulut ke mulut yang diminum. Itu sedekahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan jangan diikutin juga. Jangan kita lapar. Kalau yang lebih baik kita lapar kasih dulu ke orang, itu jauh lebih baik. Tapi kalau diputer yang lain gak kebagian, jangan. Itu gak bakalan. Kenapa? Karena hidup kita kadang suka ragu-ragu. Iman kita penuh keraguan. Betul gak? Iman kita gak kayak Sina Ibrahim. Ujiannya gede. Sabar, ikutin aturan Allah. Sampai akhirnya ini susu diminum sama Abu Hurairah. Nabi bilang terus. Dari mulai duduk rapi sampai selonjoran sampai senderan, udah ya Rasulullah, udah cukup. Ini kenyang kayaknya udah seminggu nggak bakal makan lagi, insya Allah kuat katanya. Satu mangkuk diminum oleh Abu Hurairah tidak berkurang satu tetes pun sampai akhirnya habis di tangan Nabi Muhammad SAW. Ini sedekahnya Rasul SAW. Dan Rasulullah sampai wafatnya tidak ada satu warisan kecuali salat, majlis ilmu, majlis Al-Quran, majlis salawatu ala Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Makanya kita kalau udah dikasih panjang umur, manfaatin umurnya. Sedekah itu sunnah, tapi bisa jadi kewajiban. Buat siapa? Karena Nabi memberikan sedekahnya kepada semua siapapun dia. Mau yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah mendapatkan sedekah dari Nabi SAW. Satu riwayat, ada seorang nenek-nenek tua. Ini saya udah cerita kayaknya ya. Pernah ya? Yang diludahin Nabi udah. Sedekahnya Nabi, lihat akhlak Nabi, sedekahnya Nabi merubah iman seseorang yang tadinya gak yakin kepada Allah dan yakin akhirnya kepada sedekahnya kita. Kita duit kurang, mau sedekahnya bagaimana? Minimal senyum. Coba senyum. Antara sini sama sini. Senyum sedekah. Tapi bukan berarti udahlah kalau orang lagi mau sedekah senyum aja. Jangan gitu juga, ntar dikata orang gila. Di sini ada nggak yang suami istri kerja bareng di Hong Kong? Ada ya. Yang sepasang kerja di sini, coba tunjuk tangan. Oh nggak ada. Bisa ya. Nah nanti pulang ke Indonesia, sedekah seorang istri yang paling gampang membuka pintu surga, memberikan senyuman kepada suami. Jomblo, Bib. Jomblo. Suami nggak punya? Nggak ada suami? Belum. Belum nikah? Belum. Punya kaca? Belum. Yang punya suami pulang senyum sama suami. Pagi sarapan bawain kopi morning, makan siang ayam, lanjut malam sayang, makan malam sudah jadi, mau tidur ayam, insya Allah besok paginya ibu dibawa rumah sakit jiwa. Sedekah seorang mukmin yang paling murah adalah Berapa? insya Allah mudah-mudahan Allah luasin rezeki kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW warisan di akhir sampai akhir hayat nggak ada apapun kecuali baju besi ini dititipkan kepada orang Yahudi. Digadaikan kepada orang Yahudi untuk memberikan makan bukan buat Nabi, tapi buat seluruh kaum muslimin yang dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa kebayang kapan kita bisa sampai kayak gitu. Ada Nuaiman, ada kan sahabat Nabi namanya Nuaiman. Jadi udah cerita loh. Yang mana? Main udah aja lu. Yang mana?
Yang memberikan sedekah sama Rasul udah belum? Tapi apa saya ngapa? Nuaiman. Menurut Oh ya. Yang Nuaiman ngasih kambing ke Nabi di tahun kesedihan setelah meninggalnya Siti Khadijah dan Abu. iya wes Belum. gue ya. Ini. Rasulullah SAW lagi tahun kesedihan, ditinggal oleh Abu Thalib pamannya dan ditinggalkan oleh istri yang dicintai Siti Khadijah Kubra. Kata Uhud. Di tahun kesedihan itu nggak ada yang berani untuk datang ke Nabi untuk menyampaikan apapun kepada Nabi, nggak ada yang berani. Kenapa? Karena Nabi sedih. Tapi ini orang Nuaiman nggak ada istilahnya, nggak pengen lihat Nabi sedih, pokoknya nggak mau. Gimana caranya Nabi dilihatin sama Nabi? Oh, saya cari tahu nih apa kesenangan Nabi. Ternyata dia paham betul Nabi ini paling suka kambing muda. Nabi paling senang kambing muda. Dia datang ke salah satu sahabat, kalau nggak salah namanya Zaid bin Harisah atau Zaid bin Sabit. Beliau ini penjual kambing. Begitu dibeli, diambil, wahai Zaid, saya mau kambing 2 ekor. Tolong sampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bilang hadiah dari saya. Begitu dia datengin ke rumahnya, ke Rasulullah, diketok pintunya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Begitu ngelihat ya Rasulullah, ini ada hadiah dari Nuaiman katanya. Ini ada kambing 2 ekor, hadiah dari Nuaiman. Di situ pertama kali Nabi tersenyum. Senang Nabi mendapatkan hadiah dari Nuaiman. Begitu Nabi mau tutup pintu, Nabi kan gak enak mau tutup pintu, tapi Zaidnya masih ada di depan pintu. Ditanya, wahai Zaid, apa lagi? Ada lagi yang kau ingin tanyakan kepadaku? Bukan ya Rasulullah, ini katanya yang bayar engkau wahai Rasulullah. Hadiah dari Nuaiman tapi yang bayar Rasulullah. Tersenyum, tertawa sambil nengok melihat Nuaiman lagi ngintip di balik tembok. Dilihat senyuman itu dan sampai disitulah Nuaiman mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Jadi sedekah itu jangan tunggu. Ada lagi kabar Nuaiman ngejual sahabat, ya udah dengar? Udah juga. Ini dengarnya di YouTube apa dengar Rifki langsung ceramah di sini? Oh ya udah, Wasallam. Kita sebagai mukmin mendapatkan kewajiban memberikan kebaikan demi kebaikan kepada setiap muslim lainnya. Selain sedekah, membantu seseorang. Yang namanya kalau kita nggak punya rezeki tapi kita punya tenaga, bantuin, itu namanya sedekah. Seandainya sedekah juga tenaga nggak bisa, pikiran disedekahin, itu juga namanya sedekah. Kalau udah harta enggak, tenaga enggak, pikiran enggak, doain, ya Allah mudah-mudahan lancar. Ini doa, itu juga pun sedekah. Udah harta enggak, pikiran enggak, duit apa, nasihat apa, pikiran enggak, tenaga enggak, terus doa juga enggak, tiba-tiba ngomongin, nah ini yang bahaya nih. Tuh lihat tuh, acaranya ini parah. Masa itu acaranya? Astagfirullah. Ini yang bahaya, kenapa? Merusak niatan seseorang menjadi yang gak baik di hadapan Allah. Yakin gak sama Allah? Yakin. Setiap kesulitan ada Allah kasih jalan keluar, yakin apa enggak? Yakin. Tapi kenapa sholat duha ini males? Siangan. Setiap kita sholat, belumnya yang banyak, belum, baru mau. Mudah-mudahan sebelum dicabut nyawa pernah dijalani. Amin. Kenapa? Orang yang sholat duha, nih kadang kita ini pengennya didengar aja doanya sama Allah, betul kan? Betul. Kan kita apa-apa pengen didengarkan sama Allah. Yang pertama apa yang kita minta selesai sholat sama Allah? Kesehatan. Hah? Minta rezeki yang banyak apa berkah? Berkah. Banyak apa berkah? Berkah. Gak yakin. Banyak dan berkah. Di dalam sholat pasti kita minta, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Itu kan doanya. Rezeki mau tanya, kalau dikasih doa banyak, dikasih rezeki banyak buat apa? Apa? Umroh mamaku.
Nyenengin orang tua, apa lagi? Pergi haji. Itu kewajiban. Ngebesarin anak wajiban itu mah. Umrah. Nyenengin dulu. Pasti jawabannya semua baik. Kalau rezeki banyak buat apa? Sedekah, haji, umrah, buat nyenengin orang tua. Kenapa? Kok keluarnya baik semua? Karena duitnya nggak ada. Karena belum ada rezekinya. Kalau rezekinya ada, duitnya ada, beda lagi tuh. Banyak duit glowing, banyak duit shopping, banyak duit wah udah semena-mena. Makanya Allah khawatirin kita nih, kepada kita nih, biar kita nggak dikasihnya rezeki banyak, tapi alhamdulillah itu berkah. Amin. Tahu arti berkah? Apa? Cukup. Cabai tahu? Cabai tahu? Tahu. Apa bahasanya? Bahasa Hongkong? Lacu. Cengeng. Ya, cabai lah ya. Pernah lihat cabai? Bisa kelihatan cabainya. Kelihatan. Rasanya apa? Yes. Pernah lihat pedasnya? Bisa pegang pedasnya? Tapi ada Yang rasa. bisa apa? Begitupun yang namanya berkah. Berkah nggak bisa dipegang, berkah nggak bisa dilihat, tapi bisanya inti berkah. Yang namanya berkah itu duit di kantong belum habis, udah datang lagi. Itu salah satu namanya berkah. Paham? Amin. Ya, kalau duit paham udah. Ya, paham kok. Paham. Itu namanya berkah. Cara meminta rezeki kepada Allah, Nabi ajarin nggak? Salat tuh 4, 6, 8, 10, 12. Dua. Paham ya? 4, 6, 8. ulangin. 8. Kenapa kok Habib duanya nggak disebutin? Karena kata Nabi, orang yang sholat duhanya 2 rakaat namanya bakhil. Namanya orang makanya Riki nggak pernah nyebutin tuh 2, 4 nggak pernah. 4, 6. Mudah-mudahan besok dilancarin sama Allah ya. Coba lihat doanya sholat duha. Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari atas, Turunkan. yang jauh, Gerakan. yang di dalam tanah, yang haram, Halal. kita paksa Allah untuk ngasih rezeki buat kita, betul? Ya kan nih, itu. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah jika meminta rezeki, ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumul kiamah. Ya Rabbal. Selesai sholat, selesai kita minta rezeki, apalagi kita minta sama Allah. Sehat itu rezeki kan itu cekek nih. Sehat itu kok hari ini dari mulai pagi sampai gini hari saya emosian nih. Yang kedua apa? Apa? Minta dipanjangkan. Doanya gimana? Ya Allah panjangkan umur kami. Betul? Betul. Mau panjang umur? Yang lain mati kita sendiri. Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, menggelinding sendiri, urut sendiri. Dajjal mati, kita aja masih hidup. Mau? Hati-hati, salah doa dikabulin sama Allah, selesai kita. Mantap. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Ini umur yang manfaat. Ini yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang ada doa yang salah? Ada. Sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya sholat di belakang Nabi, perang Uhud, perang Badar bareng sama Nabi. Tiba-tiba 3 bulan Nabi nggak ketemu. Ditanya, kemana sahabat yang biasa sama kita? Ya Rasulullah, yang aku dengar sakit. Disiarahin sama Nabi, ngelihat yang tadinya badannya jadi kurus,
yang besar, gagah, tiba-tiba tinggal kulit dengan tulang. Ditanya, wahai sahabatku, apa yang membuatmu seperti ini? Apa jawabannya? Wahai Rasulullah, aku hanya meminta kepada Allah, jika yang dahulu karena dosaku begitu besar, aku harus diazab di yaumil qiyamah, maka aku meminta kepada Allah, jangan Allah azab aku di akhirat, cukup azab aku di dunia, sehingga di akhirat aku tidak lagi mendapatkan azab dari Allah. Dengarnya sih benar, dengarannya doanya. Tapi apa kata Rasulullah? Siapa wahai sahabatku yang dapat menerima azab Allah? Gak ada yang sanggup kita menerima azab Allah. Makanya kita diajarin tuh doanya, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, yang kita minta apa sama Allah? Selesai rezeki, minta panjang umur dalam taat. Yang ketiga, Ampuni segala dosa. yang ketiga ini paling sering mintanya surga. Ya Allah, masukkan kami ke dalam. Mau masuk surga? Mau. Ditanya tolong jawab. Sekali lagi, mau nggak masuk surga? Mau. Emang pantas? Insya Allah. Hah? Maaf. Rifki tanya, model kayak kita gini, emang pantas masuk surga? Sholat males, melihat teman kerudungan miring, lah digibahin sampai kerudungan. Bibir merah, kelihatan pucat, omongan lagi. Lagi bulan puasa, Ramadan datang, ini yang namanya teman, dia dagang kolak, dagang bihun, dagang apa, tiba-tiba begitu lagi, apaan ini nggak enak bikinannya. Yang namanya orang puasa diomongin, jangan beli sama dia, itu tuh nggak bagus tuh. Model kayak kita begini emang pantas masuk surga? Maaf, tahu Abu Nawas? Tahu. Abu Nawas orang alim, orang soleh. Baina maghrib wa isya, dari maghrib sampai isya tuh nggak pernah lepas zikir qul huwallahu ahad sebanyak 15.000 kali. Zikirnya salah satunya qul hu 15.000. Setiap satu rakaat sholat hatam Quran. Oi, hatam Quran. Satu rakaat sholat hatam Quran. Dari maghrib sampai isya salah satu zikirnya apa? Berapa kali? Tahu doanya Abu Nawas? Apa enggak? Mungkin kita tahu tapi kita nggak tahu kalau ini doanya Abu Nawas. Hafal tapi nggak tahu kalau ini doanya Abu. Ila suri firdausi a'la wala aqwala naril jahimi fahabli taubatan wa'fir dhunubi fa'innaka ghafirun dzambil. Tuh lihat doanya, ya Allah, hamba sadar gak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah, hamba takut masuk ke dalam neraka-Mu. Jika maka ya Allah, ampuni dosa hamba, terima taubat hamba. Jika Engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Abu Nawas yang sholatnya khatam Quran satu rakaat, yang kulhunya 15.000 kali, sadar diri dia nggak pantas masuk surga. Itulah kita pantas katanya. Nah, punya kan? Tanya tuh yang di kaca, kamu pantas nggak masuk surga? Kadang kita ini la ilaha illallah. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi ngajarin kita di dalam doa. Ya Allah,
Bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurgamu. Bukan emas permata dan bidadari yang kau ciptakan berada di dalam syurgamu kami ingin masuk ke dalam syurgamu, melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya, maka masukkan kami ke dalam syurga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau surga, bawa nabinya. Ini adalah salah satu kemanfaatan di dalam doa. Makanya orang yang paling rugi kalau sholat cuma minta rezeki, panjang umur dalam taat kepada Allah, terus sama minta matinya husnul khatimah atau minta dimasukkan surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling beruntung seseorang yang begitu selesai dia sholat, dia meminta, ya Allah tetapkan iman, berikan aku taufik dan hidayah. Ini adalah doa yang paling mahal. Kalau orang sudah minta doa taufik dan hidayah, maka orang tersebut imannya akan Allah tingkatkan di hadapan Allah. Kami punya guru Al-Habib Qurais Baharun. Saya pernah jalan dari pondok berdua sama beliau. Beliau yang bawa mobil, saya duduk di sampingnya. Begitu saya duduk di sampingnya, karena murid, saya pegangin tas sambil duduk dan saya nggak berani nyender. Kenapa? Karena nggak sopan. Kalau di samping guru kita duduk senderan. Saya kalau duduk sama beliau, beliau duduk di kursi, saya duduk di bawah. Ini satu mobil, saya nggak berani nyender. Itu dari pondok sampai ke markas Majlis Rasulullah, itu kurang lebih perjalanan ke markas itu kurang lebih 20 kilo. Selama 12 kilo, Habib Qurais nggak ngobrol, diam aja. Dan kita bingung, kita ajak ngobrol, nggak sopan. Ngobrol kalau sama guru, kalau nggak ditanya, kita nanya duluan, itu namanya nggak akhlak, nggak beradab. Saya diam, tiba-tiba beliau bilang, senderan. Alhamdulillah, nyender juga saya. Begitu dibilang suruh nyender, Habib bilang, tahu nggak kenapa dari tadi ada dia? Nggak tahu Habib. Setengah dari isi kepala saya fokus untuk di jalan dan 50% lagi saya pikirkan. Bagaimana pondok, bagaimana santri dan santriwati, bagaimana keluarga, bagaimana anak-anak, bagaimana, dan 50%-nya ini dibagi. 50% fokus di jalan. Yang namanya murid diajak ngobrol begitu kan, ya udah kalau gitu mungkin guru pengen senang ya. Saya bilang, Habib, ya udah Habib lebih suka gunung atau laut? Yuk kita refreshing yuk, Bib. Murid tolol. Murid tolol, niatnya nyenengin. Habib suka gunung atau laut? Yuk kita refreshing. Apa jawaban beliau? Saya nggak butuh refreshing, saya butuh taufik dan hidayah dari Allah. Saya nggak kebayang kalau kita yang ditanya. Setengah pikiran saya gaji, setengah pikiran lagi, kan? Hati yang jujur. Pikiran udah nggak ada fokus, semuanya nggak ada kepada Allah. Kalau saya tanya, yuk kita jalan yuk. Ini sampai itu pinggiran apa? Pinggiran pantai juga nggak apa-apa. Naik perahu juga nggak apa-apa. Ya, yang penting ketemu kamu juga nggak apa-apa. Kan begitu ya? Kenapa? Yang penting nge-refresh. Tapi kita nggak ternyata yang bikin senang kita dunia akhirat itu taufik dan hidayah. Bukan apapun kecuali taufik dan hidayahnya Allah. Maka dari itu pasang niat yang baik, ya sedekah diperbesar. Kalau kita mau jadi orang kaya, banyakin sedekahnya. Insya Allah Allah ganti rezekinya yang berkah, yang banyak, yang gak akan jadi fitnah sampai dunia maupun akhir. Nah ini dari tadi saya masih melihat banyak bunda, saudara-saudara saya masih banyak yang minum pakai tangan kiri. Mohon maaf, Rifki melihatnya sih nggak nyaman, tapi kalau kalian nyaman ya terserah. Tangan kanan fungsinya buat apa? Minum pakai tangan? Tangan kiri fungsinya apa? Istinja. Bahasa kebab. Tangan kiri buat apa?
aja. Pulang. Tangan kanan buat apa? Minum pakai tangan apa? Tangan kiri buat apa? Jadi kalau ada masih teman yang minum pakai tangan kiri, bilang, ye lagi cebokin mulut. Yang ini ya. Kenapa? Biar dia bisa merubah kapasitas fungsi. Maaf, sekalipun kita duduk minum pakai tangan kiri, katup ginjal kita nggak akan terbuka. Duduk minum pakai tangan kiri, katup ginjal nggak akan terbuka dan ginjal tidak akan pernah direndam dengan air. Makanya kalau minum dengan tangan, darurat minum berdiri boleh nggak? Boleh. Darurat boleh. Kalau sebelahnya ada tembok atau pohon, dempetin, deketin, ditempel nggak apa-apa. Kalau bisa jongkok, jongkok. Bib nggak bisa jongkok, nggak ada apapun. Jempol kanan sebelah kanan digerakin. Saat minum darurat, jempol sebelah kanan bukan kiri ya, jempol sebelah kanan digerakin. Ini akan menutup daripada lubang apa ginjal kita tuh, buka nutup, buka nutup. Insya Allah masih bisa bermanfaat. Kalau kalau nggak darurat jangan. Ya usahain sebisa mungkin jongkok. Paham ya? Mudah-mudahan pulang dari sini ilmunya manfaat. Amin. Jadi ke bawah, masuk kamar mandi kaki kiri. Jangan pernah dua-duanya. Loncat dong. Paham ya? Insya Allah. Baik, sampai di sini dulu. Lanjut lagi. Kodok. Nah ini dapat kabar baik nih. Dapat kabar baik. Katanya Habib Rifki ini terakhir. Ini terakhir. Jadwalnya hari ini terakhir. Besok Habib Rifki pulang. Bener kan Bunda? Lah emang ini jadwal terakhir kan bos, besok kita pulang kan ya? Insya Allah ketemu lagi bulan Februari awal. Insya Allah. Boleh nggak balik lagi? Kira-kira bakal ketemu lagi? Tadi sampai nggak sama teman-teman yang lain? Sampai Jadi insya Allah Februari awal bulan, insya Allah Rifki balik lagi sama Gus Akam, sama Ustaz Sahil, dan insya Allah Rifki bawa anak Rifki. Bawa anak, bawa istri, insya Allah biar kenal di sini, biar duduk sama-sama, biar bisa berkenalan. Insya Allah mudah-mudahan banyak silaturahmi, ada saudara-saudara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira boleh nggak balik lagi? Boleh. Di situ tadi ada santri-santriwati dari Al-Makmurah. Iya, Al-Makmurah ini, santri Al-Makmurah ini ada di dalam kabupaten kami, di Kabupaten Kuningan, pimpinan Kiai Haji Iing Ramli. Insya Allah mudah-mudahan beliau-beliau menjadi santriwati yang berkah, yang manfaat. Kenapa? Karena saya sama kiainya bersahabat betul-betul. Saya bersahabat betul-betul dan kiainya banyak yang membantu saya di dalam nasihat. Saya belajar juga dengan, kita belajar bukan hanya dengan siapa satu guru, tapi kita belajar harus dengan banyak guru. Ya, jangan dilihat kalau di sini Rifki sebagai guru, anggap Rifki dan kawan-kawan ini adalah sahabat dunia, sahabat akhirat. Insya Allah. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyain, falyatafadhal. Ada yang mau nanya apa enggak? Ya. Ini gitu nih pengasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mau nanya. Kan saya di rumah majikan ada seekor anjing. Iya. Bubuk. Kuku. Bahasanya babi, sekarang anjing. Kenapa? Babi tadi saya nanya, Kenapa? kan kita biasa masak babi, nggak usah babi B2 gitu. Ini lagi jangan anjing, bubuk. Iya. Nah, kukunya itu Anjing. nggak ada liurnya, Bib. Nggak ada? Nggak keluar liur. Nggak keluar liur? Iya, cuman dia itu kadang kayak apa, nembus-nembus kain
gitu loh. Gendus. Yang endus. Nah, yang saya tanya kan endus itu termasuk najis apa? Intinya nggak ada air. Enggak. Yakin. Yakin nggak ada. Kering. Soalnya kering. Iya, kering. Cuma kadang untuk mendus. Kalau saya sholat itu saya ganti baju. Cuma saya bingungnya di sini cara kan katanya disuruh apa? Bersihin pakai debu apa? Pakai tangan. Sama nih pertanyaan yang tadi. Nah, terus gimana Bib? Kan di sini nggak ada debu. Saya nyucinya itu pakai mesin cuci. Itu bersih nggak? Masih termasuk najis nggak? Gitu. Dibuat tanah di gunung. Tadi pagi juga ada yang nanya, Habib, saya mau nyuci tapi pakai wajan karena biasa masak B2. Nah, wajan itu Bib, kita mau pakai lagi buat makan, ya. Dan terus tangan kita ini habis cucinya itu, kira-kira bisa nggak kembalinya bersih atau suci? Tapi Ini bukan promo ya, ntar disangkanya Rifki promo lagi. Ada sabun apa tadi Bunda Iman? Itu udah pada tahu. Ada sabun itu bisa kembali dalam keadaan suci. Paham ya? Nah, kalau Sabun untuk apa? baju ini nggak ada debu. apa? Abu Taruh. dupa. Sing anu naik. Abu dupa ada nggak? Di rumah itu nggak ada sembayangan. Hah? Di rumah majikan saya nggak ada Nggak ada. sembayangan. Bisa nggak di tanah? Di tanah nggak ada. Ini dilanjutin yang tadi ya. Pembacaan kalau seandainya terkena endusan. Jangankan endusan, kita pegang tangan kita kering, memegang bulu. Pasti ada najis. Ya, dan cara membersihkannya pakai sabun toharah itu nggak apa-apa karena di dalamnya ada tanah liat. Ya, digosok aja. Gosok, terus dicuci, dimasukin ke mesin cuci. Yang toko Malaysia enak ya kata sabun tohara. Ya, Bang. Sabun tohara ndak toko Malaysia enak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya sudah menikah dan mempunyai anak, apakah saya durhaka kepada kedua orang tua saya kalau saya sering marah dan kadang tidak memperdulikan keadaannya? Memperdulikannya siapa nih? Ke orang tua atau ke anak atau suami? Ini siapa nih? Orang tua. Ya pastinya nggak boleh ya. Yang namanya sering marah dan kadang tidak memperdulikan keadaannya, yaitu kalau termasuk dia seorang istri yang solehah, pastinya pasti didahulukan orang tua juga setelah suami. Makanya jangan orang tua kita tuh bawa keberkahan dalam hidup, ya. Tuh masih ada minum pakai tangan kiri, lagi hebohin mulutnya. Ya, jadi kalau untuk masalah orang tua terus harus berbakti kepada orang tua. Yang penting mendapatkan ridho dari suami. Assalamualaikum Habib, saya ingin bertanya dan meminta solusi bagaimana cara mengikhlaskan orang yang lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana saya harus bangkit dari keterpurukan itu. Awal tahun 2024 saya kehilangan adik saya dan saya belum bisa membahagiakannya selama adik saya di dunia. Kebahagiaan itu sebaik-baiknya memberikan kebahagiaan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cara Allah memberikan kebahagiaan kepada setiap hamba tatkala dia kembali kepada Allah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada setiap hamba. Kita sayang sama keluarga kita cinta sama keluarga kita, tapi haknya Allah yang dimana diberikannya kehidupan kita di dunia kembali ke kita adalah haknya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu cara harus mengikhlaskan. Bangkit, kenapa? Dengan cara mendoakan, itu adalah salah satu bentuk membahagiakan orang yang telah meninggal, yang kita cintai. Paham ya? Doakan dia itu adalah kebahagiaan untuk diri. Jam-jam yang ini aku mesti merem. Ketinggalan. Tapi hukumnya kredit uang dan barang
Bagaimana hukumnya? Selama di dalamnya nggak ada riba, ya nggak masalah. Nggak boleh guys, tidak ada. Contohnya, baju 100.000. Contoh nih, baju harga 100.000 dikreditin, harganya harus sama. Di depannya jangan bilang, ya jangan bilang ongkosnya. Yang beli kredit itu harus ada tuh pikirannya. Kalau dibilang, ya kalau saya kan ongkos kan harga, contoh ya ongkosnya 20.000, ya mau ditambahin berapa silahkan. Itu jatuhnya nggak riba. Tapi kalau dibilang, tapi gantiin ongkos saya ya, itu masuk ke riba. Ya, jadi kalau kreditnya 100.000, kalau yang beli bisa nambahin, gantiin ongkos 150 atau kasih 1 juta, itu jauh lebih baik. Kredit kan biasanya di Bingung kan? kredit sisa. Harga 100.000, ngasih lebihnya, nah itu jauh lebih baik. Iya. Paham ya? Paham. Paham ya? Baik. Dan ini yang terakhir ya. Ya, itu aja. Nanti mungkin ada Gus Akam yang mau ditambahin. Masalah kredit Bu, ada yang kredit di sini. Kalau bicara hukum asal fikihnya, kembali kepada hadis Nabi, kullu qardin jaro nafa'an bahwa riba. Setiap transaksi yang memberikan manfaat kepada salah satu, maksudnya kayak beli barang kok ada manfaat kepada salah satu, atau penjual atau pembeli, itu termasuk riba. Kalau kata guru saya, kredit ini ada 2 pendapat. Silahkan panjenengan ikuti mana yang panjenengan inginkan. Ada yang kuat, haram, kredit itu katanya haram. Tapi kalau kata guru saya, akadnya hutang terus ada bunga, terus ada bunga, itu haram. Tapi kalau akadnya kredit itu enggak. Paham enggak? Paham ya? Karena yang dilihat bahasa akadnya di awal. Yang dilihat bahasa akad awal. Kalau awalnya hutang, saya hutang beli motor, DP-nya sekian, per bulan sekian, jadinya dibulatkan sekian, seumpama. Kok tahu Gus? Pengalaman. Kok niatnya kredit? Akad di awalnya itu hutang, itu haram. Tapi kalau bahasa akadnya di depan kredit, itu enggak. Paham ya? Jadi tergantung bahasa akad yang kan di langsung awal. dihitung semua. Jadi ada dua hukum, ya, ada 2 penjelasan, ada yang halal, ada yang haram. Silahkan menjenengan mau ikut yang mana. Jadi kalau saya untuk pribadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم صفوا الصلاة. itu bisa dilanjut. Dan penjelasannya para hadirin, penjelasan tentang masalah akad balaghah ini ya ada di kitab Majmu' fi Syarhil Muhadzab. Nah, jadi itu ada kitab namanya Majmu' masalah fikih lil Imam Nawawi, itu sebanyak 27 jilid. Kitabnya kandel-kandel seperti ini. Alhamdulillah fakir sudah hatam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi mungkin
Seperti itu deh saya tahun. Untuk masalah kredit hati-hati ya, lebih banyak berhati. Ada juga yang mengatasnamakan kredit itu ada administrasinya ya. Kalau Rifki pribadi di dalam hukumnya dari kita ini, kalau sesuatu sudah dikatakan itu kredit, di dalamnya ada riba, itu yang menyesatkan kita. Paham ya? Iya. Kita mampu buat membayarnya, jalani. Kita nggak mampu, jangan. Itu terbeban, itu namanya riba. Karena riba itu membuat seseorang tak berdaya. Orang yang bermain di riba itu akan mendapatkan dosa besar, dan Allah menyatakan perang kepadanya 10 kali loh. Dikatanya diajakin perang sama Nabi, diajak perang sama Allah itu 10 kali. Jadi alangkah baik untuk menjauhi riba. Hati-hati ya. Baik. Ini masih pertanyaan apa sholawat? Kalau sholawat semuanya suaranya keras, dari kedengaran ke atas. Kedengaran nggak suara ke atas? Yakin? Pertanyaan lagi. Oke. Baik. Ya. Baik. Misalnya. Apakah menyentuh atau memegang nasi besar itu bisa membatalkan wudhu? Ya jelas. Iya toh. Emangnya orang ngerti? Isma. Contoh memegang anjing. Contoh saya sudah wudhu, Pegang apa? kita apakah saya Iya lagi. Nah, Bunda punya wudhu. Ya, Bunda wudhu nih. Ya, dia dengerin dulu. Cekek. Bunda wudhu. Setelah Bunda wudhu, Bunda pegang pipis. Nih, najis kecil. Kita nggak ngomong nggak. Dengerin tak buat tampol. Dengerin dulu sampai dia. Bunda dengerin. Iki nek wong ngene iki angel ya. Dijak rembugan. Dijak rembugan nek iki. Bunda punya wudhu, Bunda kebelet pipis, ya. Bunda pipis, terus istinja kan, bersih kan. Wudhunya gimana? Itu jawabannya itu. Iya. Bunda, cantik, I love you. Ngaji gak ngerang-ngerang. Susah kemakan. Bunda ke depan sini. Sini. Najis kecilnya datang. Ih, orang berhubung di dekat aku. Sini. Kasih duduk sedikit boleh ya? Kak, oke, dah, duduk. Tolong. Mbak, Bunda punya wudhu nih. Ya udah nggak usah pipis lah ya, nggak usah, diam dulu. Bisa beri WC ya, beri madu udah tahu. Ya Allah ini. Bunda punya wudhu, ya.
bunda pipis, wudhunya batal nggak? Apalagi itu yang megang bed. Paham? Kan bunda udah bersihin nih tangan. Bunda, ini udah bersihin. Tangan udah dibersihin. Wudhunya di mana? Itu yang kecil aja, wudhu lagi, apalagi ini yang gede. Astagfirullah. Udah bersihin lagi, wudhu lagi. Kaku aku. Pertanyaan aneh tuh. Bentar, tentang wudhu tadi saya agak sedikit berbeda dengan Habib. Jadi berbeda dengan Habib. Kalau menurut saya Habib, bukan menurut saya, menurut Habib ya, menurut kitab-kitab yang saya baca di pesantren. Ketika kita menyentuh barang najis, itu tidak membatalkan wudhu kita. Betul, tinggal membersihkan najisnya itu dalam karena wudhu itu yang membatalkan pada wudhu mengatakan ada 4. Yang pertama apa yang pertama? Keluar sesuatu dari jalan 2. Nah, yang kedua yaitu sudah keluar dari jalan 2 itu maksudnya depan dan belakang. Yang kedua apa? Yang kedua yang bersentuh kepada lawan jenis yang sudah balik maksudnya, yang sudah balik. Yang ketiga hilang akal. Terus yang terakhir sudah tadi. Oh ya betul menyentuh itu yang terakhir, menyentuh. Iya, kumpul dan dubur atau pinggirannya itu tidak boleh ya, atau pinggirannya itu ya, pahamlah gimana. Jadi kalau hanya menyentuh hal yang najis, afwan, bukan niat menggurui tapi ini hukum ya, harus diluruskan memangnya. Tapi kalau hanya menyentuh hal yang najis, afwan, sekalipun B2 atau apa? Gugup, iya, gugup maksudnya menyentuh doang, apa? Iya, betul. Maka itu tidak membatalkan wudhu. Jadi tinggal dibersihkan saja najisnya, seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun hewannya hidup nih, sampai punya wudhu. Tidak batal. Yang membatalkan itu sudah. Iya, paham. Jadi itu kalau menyentuh, memasak atau ilmah dagingnya harus motong, harus dibuat sambal apa terserah, itu tidak membatalkan wudhu, seperti itu. Gus, nih Riki cuma mau ngelurusin. Kalau untuk bahasanya seperti itu nggak membatalkan. Tapi yang saya tanya, bertanyakan berkali-kali. Was-was berarti. Tuh, was-was lah. Maaf. Ragu nggak? Ragu. Wudhu lagi selesai. Kalau ragu wudhu lagi. Kalau dengerin hukum
hukum. Karena saya ngeliat mbak ini datang ke sini was-was. Paham? Saya ngambil jalan lempeng, lurus. Biar mbak nggak was-was, hatinya yakin, wudhu lagi. Selesai. Kalau waktu mepet, ambil hukum. Kalau itu nggak dapat, tak usah. Habis siap pulang ini. Tak usah ambil wudhu lagi. Kalau waktunya mepet, tinggal dibersihkan saja. Gitu. Habis ini sholawat. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, oke. Maaf. Beribu-ribu maaf ya. Ini pertanyaan sebenarnya sama yang tadi pagi, Bu. Kalau kita ada syak di dalam diri, ya, ada sesuatu. Ini tadi saya udah wudhu ya. Ini kira-kira tadi saya udah wudhu belum? Ambil yang hukum. Saya sudah berwudhu. Beda kalau di dalam sholat. Kalau Allahu Akbar, ini 2, 3 nih. Ambil bilangan yang terkecil. Sama di dalam tawaf, sama. Ya, tapi kalau kita udah wudhu, tadi saya udah wudhu nih. Tadi batal nggak ya? Ambil yang saya masih menjaga wudhu. Paham ya? Bukan berarti dia pipis, selesai pipis dia tahu udah batal terus oh enggak saya masih punya wudhu, itu namanya gelo. Paham ya? Nah, sekarang kita sholawatan ya. Ini gara-gara si Embun dari pertanyaan 4 orang hilang. Oh iya. Nah, kalau sebentar. Satu lagi. Dia bisnis juga sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bekerja di sini kan di waktu untuk sholat kan dikasih waktu cuma 5 menit kayak gitu. Setelah sholat itu biasanya waktu belum selesai wirid kayak gitu loh. Jadi dilanjutkan pada saat kegiatan. Bisa sambil itu nggak wajib. Jadi Kalau mau malam wirid kan orang wajib. Waktu 5 menit wiridnya orang selesai. Iya kan wirid nggak wajib. Yang wajib kan sholat. Sholatnya wajib. Udah tadi sambil kerja sambil Itu langsung diberes. sambil wirid jalan. terus sambil jalan dong. Sambil bekerja Kan sholat. Adabnya berdiri itu kan duduk. Tapi kalau memang anda sibukan ini jangan, nggak apa-apa. Ya, mulai sambil berenang apa? Ya, maaf, nanti yang nanya nanti maafin. Insya Allah Februari dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Rifki mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan di lain waktu bisa ketemu lagi. Jangan pulang dulu, jangan bubar dulu. Kita baca sholawat sama-sama. Keluarkan sedekah yang terbaik. Sambil bersolawat, sambil bersedekah. Mudah-mudahan sedekah panjenengan bukan untuk kami, tapi untuk majelis as-salamah diganti yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gara-gara sering sholawatan, hidup tenang tanpa beban. Hobi orang yang sholawatan pastikan dapat ampunan. Kalau lagi kumpul kita sholawatan, tambah lagi sholawatan. Allahumma sholawat. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Lebih kompak. Adadama bi'ilmillahi sholatan
dicari pinjamannya, tiap hari ditagih hutang. Sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Gara gibahin tetangga, hidup jadi banyak sesama. Ada? Kalau lagi kumpul-kumpul, gosipin temannya, gosip lagi, digosok makin sip. Betul? Jadi gosip itu digosok makin ya, anda semua hati-hati bu. Astagfirullah. Sallallahu Muhammad. Hati-hati banyak dosanya, nanti bisa masuk neraka. Sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Doa Al-Fatihah untuk kawan yang beramal Nurjanah Inspirasi yang telah meninggal dunia. Meminta kepada Allah semoga Allah terima amal ibadahnya. Amin. Memberikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Amin. Dan juga Allah terima amal ibadahnya. Amin. Dan juga khusus Al-Fatihah untuk Bapak Toyu yang telah meninggal dunia persis di 100 harinya, ya insya Allah mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah. Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah, dan insya Allah mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama orang-orang saleh salihah, dan insya Allah bisa dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Hadirin ya wali kulli natin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mazidan ya rabbana lakal hamdu wa ni'mal karim 'azim sultan. لما فيك لك ما تكلم سفالك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد إذا رضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض وملأ لها وأنت خير الوارثين. اللهم لا نستحفظك ونستودعك أديننا وأنفسنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا يا وياهم في كنافك وعمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريض والجبار عنك وذي عين وذي بغي وشر وشر إنك على كل شيء قدير. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah hamba ini di dalam doa di hari ini. Ya Allah, kami menengadahkan tangan di hadapan-Mu, kami bermunajat kepadamu, kami memohon dari segala bentuk dosa yang telah kami lakukan di dunia ini. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, terima ibadah kami. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Kepada siapa kami memohon selain kepadamu ya Rabbi. Wahai Rabbi, Engkau yang menghadirkan kami di dalam majlis yang penuh dalam keberkahan ini. Jangan sia-siakan yang di hari ini kami telah mengadakan tangan di hadapan-Mu. Terima taubat kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak apa yang kami inginkan di hadapan-Mu. Wahai Rabbi, kami banyak melupakan-Mu, kami banyak lalai di hadapan-Mu. Tapi di hari ini Engkau membawa kami ke dalam majlis yang penuh dalam keberkahan ini. Ya Allah, jangan Kau izinkan sedetik pun kami lalai di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami meminta kepadamu, panjangkan umur kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah, kami jauh dari kedua orang tua kami dan keluarga kami, bukan berarti kami lalai kepada mereka. Ya Allah, apa yang kami lakukan ini untuk membahagiakan mereka, mengangkat derajat mereka. Ya Allah, sampaikan doa kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, izinkan kami membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Banyak perbuatan yang telah kami lakukan kepada ayah dan ibunda kami. Ya Allah, tidak jarang di saat ini mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, kepada ibunda kami, tidak pernah kami menilai kebaikan di dalam pengorbanannya saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati ibunda kami memperjuangkan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, antara dirinya yang harus kembali kepadamu atau kami yang harus mati di hadapanmu, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada siapa kami memohon, kepada siapa kami meminta selain kepadamu ya Allah. Ya Allah, tangan kami yang menengadah di hadapanmu yang berlumur dosa, ampuni dosa kami, terima doa kami ini ya Allah. Ya ilahi wa maliki anta ka'alam kaifa hali. Al-Fatiha bil-Qabul tamam kudusul wa ila hadratir Rasul bisirril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Qul rabbi ma'budu ka bidu ma fi sirri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.